gagasan dan perasaan. Jadi tidak asal berbicara kepada anak. Itu yang kita terapkan di sekolah alam. Berbicara dengan anak itu kita butuh juga yang namanya memperbaiki mood, memperbaiki perasaan. Seperti itu. Misalnya kita juga ajak anak untuk sabar. Iya sabar, Miss nanti bantu ya. Tunggu sebentar ya. Tapi anak akan tahu, akan sampai juga informasi ke anak ketika kita berbicara tapi tidak sesuai dengan tindakan kita. Miss iya sabar, tunggu. Miss sabar ini sabar. Mulutnya bilang sabar, tapi ekspresi dan tindakan kita tidak menunjukkan orang yang sedang bersabar. Jadi anak-anak juga bisa baca seperti itu. Ketika kita juga tidak hadir seutuhnya saat anak-anak berbicara, anak itu akan merasa juga, oh missku, orang tuaku hanya menatapku, tapi dia sedang tidak memikirkan apa yang saya katakan. Ketika kita bicara sama anak, kita jongkok apa sih ini? Ruku ya? Ruku bicara dengan dia, atau kita ini bukan lutut. Kenapa? Ada apa? Apa masalahnya? Seperti itu. Kalau kita memberi nasihat kepada anak seperti ini, nah itu susah maksudnya. Kita yang menggurui namanya. Itu namanya berbicara kepada anak. Kita menggurui, tidak dengan anak, tidak bersama-sama. Makanya diharapkan kita sejajar posisinya saat berbicara dengan mereka. Gunakan kata-kata yang baik untuk menyemangati anak dan jangan gunakan kata-kata yang dapat menyakiti hati mereka. Apa sih kata-kata yang dapat menyakiti hati mereka? Saya rasa ini kita semua sudah tahu ya. Memberikan label yang tidak pantas untuk anak-anak. Maaf, kamu bodoh, nakal. Yang paling sering itu nakal. Masih ada kok beberapa orang tua yang mungkin tidak sengaja, tanpa sadar menjudge anak mereka sendiri. Wah, memang dia di rumah nakal sekali. Itu kan kata-kata yang menyakiti hati mereka sebenarnya. Dengan anak yang kecanduan gadget, pelan-pelan dulu, jangan langsung stop 100%, pelan-pelan saja. Misalnya yang kemarin 24 jam, mungkin malam saja ya, malam. Lama-lama sudah jadi nih polanya, gadgetnya malam saja. Oke, kasih waktu, misalnya ini berapa menit, berapa jam. Lama-lama dikasih lagi waktu, misalnya bukan waktu, aturan lain, difilter lagi, apa tuntunannya. Kalau di sekolah sejak dini mereka diajar untuk mengetahui kenapa dia melakukan hal itu. Hubungan sebab akibat, harus ada hubungan sebab dan akibatnya. Kalaupun ada reward sebagai apresiasi yang ingin kita berikan kepada anak sebagai bentuk misalnya bangga atau rasa terima kasih, itu jangan diucapkan, Bu. Jadi seperti ini, sholat, kalau di sekolah alam ya Bu ya, kamu sholat, tapi tanda kutip kayak belum siap sholat lah, malah sholat misalnya seperti itu kan Bu, kata-katanya. Oke, kamu sholat untuk apa? Kamu hidup itu siapa yang menciptakan? Jadi diajak berpikir kritis, berpikir menganalisa Bu, seperti itu. Kamu sholat karena kamu butuh Allah. Kalau kamu mau bicara sama Allah, kita perlu berdoa. Nah, sebelum berdoa kita sholat dulu. Sholat apa manfaatnya? Kita keluarkan semua manfaat-manfaat tentang sholat ke anak itu, sehingga